surat izin praktek tenaga Ya. kesehatan ini yang pertama mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan syarat administrasi Ya. seperti STR, STR itu apa, ya, Bu? Mohon maaf. surat Surat tanda tanda registrasi. registrasi. Halo Sobat Bisnis dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Kisana dalam acara podcast MPP Karanganyar Beyond Expectation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, narasumber yang luar biasa, seorang ibu-ibu. Dan kita akan berbincang-bincang tentang topik layanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. Langsung saja kita akan menyapa beliau. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas. Sehat? Alhamdulillah Anjir. sehat. Amin. Terima kasih sudah mau berkunjung ke MPP Karanganyar. Mari kami persilakan untuk menyapa ke pemirsa semua dan memperkenalkan diri. Monggo silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, saya Purwati, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. Oke, terima kasih Ibu Purwati. Saya panggil Ibu Purwati. Kebetulan saat ini mendapatkan amanah untuk menduduki jabatan tertinggi di Dinas Kesehatan sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Sebelumnya Ibu, mungkin bisa sedikit sharing cerita kepada pemirsa semua. Tour of duty-nya itu dari ASN diawali dari mana saja, Bu? Monggo silakan. Iya, Mas. Saya diangkat menjadi ASN tahun 1994. 94 ya. Saya masih SMA itu, Bu. Usia saya 21 tahun. Itu saya menjadi bidan desa di desa paling terpencil, tapi namanya Sidomukti. Wah, ya, Sidomukti. Di wilayah Kecamatan Jenawi, ya, di desa Sidomukti, tapi nggak mukti di sana. Kenapa, karena Bu? di sana itu waktu saya ke sana belum ada listrik. Jalannya belum aspal. Kemudian air itu masih pakai sumur timba itu. Dalamnya 30 meteran. Ya. Di sana saya 2 tahun. Jadi nggak sebagai bidan desa itu ya. Kemudian tahun 1996 saya pindah ke Puskesmas Matese. Menjadi bidan desa di Desa Plosorjo. Matese. Ya, sampai 2000 ya. Kemudian ke Induk. Jadi ke kantor dinas itu ya? Bukan, ke puskesmasnya. Puskesmas. Sampai tahun 2014. Kemudian 2014 baru ke Dinas Kesehatan. Oh, ngaten. 2014 sampai dengan sekarang, sampai saat ini ya, Bu ya. Tour of duty-nya luar biasa. Perjuangan Ibu Purwati ini diawali karir sebagai bidan desa dari daerah pelosok di Jenawi ya, Bu ya. Kemudian moving berpindah ke Matese seperti itu. Makanya saya dapat tugas belajar kemarin karena salah satu kriterianya adalah pernah dinas di desa terpencil. Mengikuti untuk tugas belajar yang dibiayai oleh Bank Dunia. Bank Dunia. Kalau sekarang domisili di mana, Ibu? Saya sekarang di Karangpandan. Di Karangpandan. Duplang Karangpandan. Ya, dulu karena dekat dengan Matese, tapi sekarang agak jauh. Oke, Ibu. Sebelum kita lanjut bincang-bincang kita dan juga pemirsa, kita punya ya di MPP ini. Ya-nya adalah MPP Karanganyar Beyond Expectation. Kita coba ya, Bu ya. Oke, kita lihat ke kamera. 3, 2, 1. MPP Karanganyar Beyond Expectation. Terima kasih. Baik, Ibu, kita langsung ke topik yang pertama. Mungkin bisa dijelaskan secara ringkas kepada pemirsa dan sobat bisnis semua mengenai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan itu apa saja mungkin, Bu? Monggo. Dinas Kesehatan mempunyai tugas ya
pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Urusan pemerintahan di bidang kesehatan, membantu tugas Bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan kewenangan daerah. Adapun fungsinya kami adalah perumus, pelaksana, mengordinir kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit, kemudian sumber daya kesehatan. Kemudian juga pengadministrasian, pelaporan, bidang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan sumber daya kesehatan. Juga evaluasi, monitoring, pelayanan di bidang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit, dan juga sumber daya kesehatan. Juga pengendalian penyelenggara UPT, yang ada di wilayah Dinas Kesehatan. Ada 21 UPT Puskesmas, kemudian 1 UPT instalasi farmasi, kemudian 1 UPT laboratorium, dan 1 UPT khusus adalah UPT rumah sakit daerah. Selain itu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Pak Bupati luar biasa. Kalau kita berbincang-bincang dengan ahlinya itu tetap panjang, lebar, kalau dikalikan jadi luas pemirsa. Dan beliau expert ahlinya, artinya dari basic dari bawah merangkak sampai menduduki posisi seperti ini. Oke, selanjutnya Ibu mungkin secara ringkas, jenis layanan apa saja yang menyentuh kepada masyarakat yang dilayani oleh Dinas Kesehatan? Mungkin ada perizinan atau yang lainnya, monggo. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, dan PMK nomor 14 tahun 2021 tentang kegiatan usaha dan produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko sektor kesehatan. Ada beberapa jenis layanan, yaitu rekomendasi izin praktek tenaga kesehatan seperti praktek dokter spesialis, praktek dokter umum, dokter gigi, kemudian perawat, bidan, apoteker, kemudian fisioterapi dan sebagainya. Kemudian rekomendasi atau sertifikat standar izin usaha fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, kemudian klinik, laboratorium dan sebagainya. Kemudian rekomendasi atau sertifikat standar kegiatan usaha kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, seperti apotek, kemudian toko obat, kemudian penyalur alat kesehatan, kemudian toko alat kesehatan, optik dan sebagainya. Kemudian juga rekomendasi standar usaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, ini seperti usaha pengendalian hama atau pest control. Kemudian standar sertifikasi layak higienisasi, higien sanitasi, layak sehat seperti itu kalau istilahnya dulu layak sehat, restoran, rumah makan, kemudian industri kecil, seperti industri air minum, kemudian ulang ataupun depot air, industri kecil itu. Tempe tahu seperti itu Kemudian juga layanan kegawat darurat medis ataupun PSC 119. Lantas di Dinas Kesehatan kan juga sudah bergabung dengan MPP Karanganyar terbukti sudah ada gerai layanan dari teman-teman, kolega-kolega dari Dinas Kesehatan yang berada di sini. Kira-kira jenis layanan apa saja yang dilayani di MPP, Bu? Jenis layanan yang dilayani di MPP yaitu
rekomendasi standar pengendalian vektor dan binatang. Yang pest control tadi ya, Bu ya. Kemudian standar sertifikasi layak higienisasi tadi, layak sehat tadi ya. Untuk apotek, toko obat dan alat kesehatan, optik dan sebagainya. Kemudian rekomendasi izin praktek tenaga kesehatan, seperti tadi dokter umum, dokter spesialis. SIP itu ya, Bu ya? Iya, surat praktek, setiap tenaga kesehatan itu harus punya SIP, baik dia bekerja di rumah sakit, puskesmas, klinik maupun dia praktek mandiri di rumah harus punya surat izin praktek. Kemudian rekomendasi sertifikasi standar izin usaha fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu untuk rumah sakit, kemudian klinik itu. Kemudian juga rekomendasi atau sertifikasi standar kegiatan usaha, kefarmasian, alat kesehatan dan berbagai kesehatan rumah tangga ya, seperti tadi apotek, toko obat, kemudian toko alat kesehatan, kemudian optik. Cukup banyak juga ternyata tugas, fungsi dan layanan kesehatan mengenai perizinan gitu di dinas kesehatan gitu. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan juga, Bu, mengenai tata cara ataupun syarat-syaratnya sekilas saja, monggo. Untuk rekomendasi tata cara untuk rekomendasi surat izin praktek tenaga kesehatan ini, yang pertama mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan syarat administrasi seperti STR. STR itu apa, Bu? Mohon maaf. Surat tanda registrasi. Kemudian fotokopi KTP. Mohon maaf saya potong. STR yang dikeluarkan dari Dewan apa Konsil itu, Bu? Iya, itu dari MTKI, dari diperbarui setiap 5 tahun. Oh, itu berlaku 5 tahun? Iya, itu berlaku 5 tahun, setiap 5 tahun harus registrasi lagi. Oh, nggak, monggo dilanjut. Ya. Kemudian rekomendasi dari organisasi profesi. Organisasi profesi? Ya, contohnya saya ini kan bidan. Ya, saya bidan. Kalau mau mengurus surat izin bidan, ya, kalau saya praktek di rumah, ini saya harus untuk mengajukan surat izin praktek harus ada rekomendasi dari organisasi profesi itu, ketuanya, dari ketua nih. Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia IBI, kalau dokter ya Ikatan Dokter. Kalau dokter ya dari IDI. Dari IDI, Jadi semuanya harus ada rekomendasi dari. Apoteker juga demikian ya, Bu? Sama ya. Jadi semua tenaga kesehatan harus ikut menjadi anggota di profesinya itu. PPNI perawat harus ikut di PPNI. Setelah menyusun berkas ke gerai, kemudian apa yang dilakukan oleh teman-teman? Kemudian teman-teman yang dinas kesehatan memverifikasi berkasnya. Jika itu sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, maka akan diterbitkan rekomendasi izin praktek. Berarti Ibu menandatangani surat rekomendasi izin praktek ya, Bu ya. Oke. Ya. Terus tadi ada juga yang lainnya seperti mengurus rekomendasi yang standar usaha itu, Bu. Yang untuk usaha ini mengajukan permohonan dilengkapi juga dengan administrasi seperti tempatnya, status tanahnya, kemudian bangunannya kemudian juga harus ada surat izin praktek nakesnya. Surat izin praktek tenaga kerjanya itu itu sudah harus ada. Harus ada sebelum fasilitas kesehatan itu berdiri ya, Bu ya. Itu sudah harus ada surat izin praktek tenaga kesehatan yang dipekerjakan di klinik ataupun rumah sakit tersebut. Kemudian tim perizinan dinas kesehatan melakukan verifikasi ke lapangan, untuk mengecek pemenuhan persyaratan, seperti mungkin ruangannya sudah memenuhi standar atau belum. Seperti mohon maaf, kalau UGD tempatnya sebelah sini, bukan sebelah belakang, atau depan, kiri atau kanan, seperti itu. Kemudian sirkulasi udaranya bagaimana, Kemudian ini jalur keluar masuknya seperti apa,
Nah, jika sudah sesuai dengan standar dan persyaratan terpenuhi, maka akan diterbitkan Sertifikat sertifikasi standar. standar, maka baru proses melalui OSS. Oh, Seperti makanya itu. jadi cukup Nggih. rumit. Memang untuk mungkin syarat-syarat tenaga teknis, tenaga Nggih. kesehatan akan lebih detail lagi Nggih. gitu ya. Ya, untuk syarat-syarat yang kami itu kan cukup banyak ya, Nggih. baik administrasi maupun non administrasi Nggih. ya. Seperti SDM, satu klinik itu harus ada berapa dokter, harus ada berapa nggih. bidan, harus ada perawat, Iya, berapa betul. tenaga apotekernya, rekamedik dan sebagainya. Kemudian sarana itu tadi sarana dan prasarannya, katakanlah harus ada ruangan laktasi, harus ada untuk apoteknya, Iya, kemudian dapur dan sebagainya. Kemudian peralatannya itu juga sudah memenuhi standar atau belum. Jadi banyak sekali. Banyak sekali Kalau item-item item-item yang harus dicek. dipersiapkan, masing-masing itu kan beda. Iya. Sehingga tidak bisa kami sebutkan di sini satu persatu. persatu ya. Oke, Nanti oke. bisa Ada hubungi hotline khusus, Bu? Ya, itu Iya, ada ada di WA-nya Oh, ada 082 WA. 135 01290 ya, Iya. atau bisa ke buka websitenya Dinas Di Dinas Kesehatan Kabupaten Nggih. Karanganyar. Memang Nggih. cukup banyak karena detail sekali dan Nggih. harus rigid, makanya setiap pelayanan kesehatan itu harus jeli ya Bu ya, harus jeli karena tim dari tempatnya Ibu juga harus jeli untuk ngecek lapang seperti Nggih. itu karena berurusan dengan kesehatan manusia, Betul. kesehatan masyarakat. Iya. Oke. Iya. Terus mungkin bisa disaringkan Bu, Ya. layanan dari yang paling sering atau yang paling banyak sampai yang paling sedikit mungkin bisa diceritakan. Nggih. Yang paling banyak itu adalah untuk tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan, Ya, ya. karena kan ada dokter, Oh, ada iya. bidan, Iya, ada ada perawat, perawat, ada dokter gigi, ada Iya. analis, Betul. Iya. kemudian ada apoteker, ada fisioterapi, Iya, ada iya. rekamedik. Jadi Cukup banyak banyak. sekali Iya, ya. Itu rata-rata, kan baik iya. untuk baik yang ada di swasta maupun di instansi pemerintah ya, sehingga banyak Banyak. yang buat Dan layanan. kecenderungannya gimana Bu? Meningkat terus setiap tahun ada? Iya, meningkat karena ya? kan setiap 5 tahun harus memperbarui. Refresh, memperbarui lagi iya, ya. setiap Seperti itu. Jadi kalau masa-masa STR-nya sudah habis, Habis, ya otomatis banyak sekali ya. ini harus memperbarui lagi tenaga untuk kesehatan ya. SIP-nya. Ya, SIP-nya. Ya, dan masing-masing kan kalau dokter itu bisa 3 tempat, bidan Oh, bisa 2 gitu ya, Bu ya? tempat. Oh, Iya. Sekarang dokter tuh maksimal praktek di 3 tempat. 3 tempat. Kalau bidan Ibu 2 tempat. 2 tempat. Kalau teman saya itu ada apoteker lah, itu dia bisa Kalau apotek sama bisa di 2 tempat 2 juga. tempat. Artinya Iya. mungkin dia bisa punya apotek sendiri, mengusahakan sendiri dan juga dia bekerja di Iya. apotek tempat lain seperti itu Bu ya. J. Oh, Atau oke. mungkin kan ya kalau di pemerintahan yang satu dia Di RSUD. sudah dipakai di tempat Nggih, kerja, nggih. kemudian bisa dipakai di tempat yang lain, di seperti lain itu. di Oh, swasta. nggih, nggih. Oke. Kalau bidan Bidan 2. 2 tempat Iya, ya. Oke. di 2 tempat. Jadi makanya kan ada yang dia sudah di puskesmas, kemudian praktek mandiri di rumah, itu Oke, yang iya, satu. iya, iya, Ya, iya. itu. Ya, ya. Seperti itu. Seperti Kemudian yang itu. paling sedikit adalah terkait dengan Hama mungkin apa ya, Bu, nggih. Nggih, Ini nggih. rekomendasi Nggih. untuk pengendalian Pengendalian. vektor Nggih. penyakit karena hama. Iya, Nggih. oke. Yang terakhir Bu ya. Nggih. Pertanyaan terakhir, pemirsa, tanpa terasa kita akan ke penghujung acara, tapi sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kali ini dengan Ibu Purwati, Kepala Dinas Kesehatan, kita akan tanya dulu. Ibu bisa menyampaikan kesannya terhadap MPP Karanganyar, mau enggak Bu? Nggih. Ya, untuk MPP Karanganyar ini ya tempatnya udah bersih, Nggih, terima kasih, kemudian Ibu. Nggih. nyaman, Nggih. ya, kemudian sudah rapi, Iya. ya, kemudian petugasnya juga ramah-ramah. Matur nuwun apresiasinya. Luar biasa pemirsa bincang-bincang kita dengan Ibu Purwati, Sarjana Kesehatan Masyarakat Magister Kesehatan tentang layanan publik khususnya layanan perizinan bidang kesehatan di Kabupaten Karanganyar, terkhusus di gerai layanan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar. Kita akan akhiri bincang-bincang kita kali ini. Tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga kondisi di era pandemi. Meskipun mungkin akan menuju ke endemi ya Bu ya. Kita nggak tahu, tetap semangat seperti itu.
dan kita akan jargon lagi Bu. Kita serukan ya kita. Oke, 3 2 1. MPP Karanganyar Beyond Expectation. Saya Kisana bersama tim yang bertugas undur diri, mohon pamit. Tetap saksikan terus YouTube kami di channel DPMPTSP Karanganyar, like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Hey!